بسم الله الرحمن الرحيم. أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله الذي ألف بين قلوبنا فأصبحنا بنعمته إخوانا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم، وبعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا حلالا طيبا. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. Ma'asyiral muslimin, Bapak dan Ibu sidang jamaah salat fardu subuh yang dirahmati Allah, yang kami hormati para orang tua kami, cerdik pandai, tokoh masyarakat, kemudian dari jajaran pemerintahan yang hadir pada subuh kali ini, ada dari KUA, kemudian ada dari kelurahan, dan seluruh jamaah orang tua kami yang tak dapat kami sebutkan satu persatu, yang insya Allah mudah-mudahan kita yang berhadir ini dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Mengawali majelis kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang memberikan kepada kita berbagai macam nikmat. Nikmat iman, nikmat Islam, kesehatan dan kesempatan. Yang paling utama tentu adalah istiqamah kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ungkapan dikatakan al-istiqamah khairun min alfi karamah. Beristiqamah kita atau keistiqamahan kita dalam kebaikan, dalam ketaatan, salat berjamaahnya, berinfak, bersedekahnya, membaca Al-Quran, berzikirnya, beristighfarnya, maka hal yang demikian itu dikatakan lebih baik daripada memiliki 1000 karamah. Sebagaimana diketahui, karamah adalah sesuatu yang Allah berikan kepada orang-orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, para wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa menjaga keistiqomahannya, ibadahnya, ketaatannya kepada Allah, sampai pada akhirnya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mempertanggungjawabkan hidup kita. Barangkali ada yang diwafatkan di usia 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, yang kesemuanya itu kelak akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tidak lupa di majelis yang mulia ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bersalawat kita kepada baginda Nabi Asy-Syafi'ul Musyaffa', yang kita harapkan syafaatnya di akhirat nanti dengan melafazkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah Allah kembali takdirkan kita bertemu
di acara kita gerakan sholat subuh berjamaah, yang mudah-mudahan ini juga menjadi wasilah perantara yang insya Allah mengantarkan kita mendapatkan kebahagiaan yang hakiki, berkumpul kita kelak kemudian juga di dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ada sahabat Nabi yang bernama Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Sahabat ini min kibaris sahabah, termasuk di antara pembesar dari kalangan sahabat. Bahkan Rasulullah pernah menyampaikan, a'lamukum bil halali wal haram Mu'adz ibn Jabal. Yang paling tahu di antara kalian ini perkara halal dan haram adalah Mu'adz bin Jabal. Sehingga Nabi pernah mengutus beberapa sahabat ke negeri Yaman yang menjadi pemimpinnya, termasuklah di antaranya Mu'adz bin Jabal ini. Diutus oleh Rasulullah ke negeri Yaman untuk mengajarkan penduduk Yaman terkait syariat ajaran agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, pada suatu ketika Mu'adz bin Jabal bercerita, beliau menyatakan, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadaya. Rasulullah suatu hari memegang kedua tanganku, kata Mu'adz bin Jabal. Lalu Rasulullah mengatakan, ya Mu'adz, wallahi inni la uhibbuka. Wahai Mu'adz, demi Allah, sungguh aku mencintaimu. Kira-kira kita kalau berjumpa dengan seorang ulama, seorang yang dekat dengan Allah, seorang yang alim, ibadahnya luar biasa, lalu menyatakan cintanya kepada kita, kira-kira bagaimana perasaan kita? Bahagia, senang luar biasa. Tuan Guru Syekh menatap kita saja itu kita sudah sangat bahagia. Apalagi seorang yang sangat dicintai oleh Allah, manusia yang paling taat, manusia yang pertama kali masuk surga, yang ketika nanti berada di hadapan surga, pintu surga bertanya, siapa yang datang? Maka dijawab Muhammad, Rasulullah. Maka pintu surga mengatakan, aku diperintahkan oleh Allah tidak membuka pintu ini kecuali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan kedudukan sahabat ini di mata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah pun menyampaikan pesannya, ya Mu'adz, wahai Mu'adz, la tada'anna fi duburi kulli salatin taqulu Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ini doa zikir yang sering kita dengar, kita ulang-ulang setiap selesai kita sholat. Di antara yang dianjurkan untuk dibaca adalah Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Dipesankan oleh Nabi kepada sahabatnya yang luar biasa, jangan sampai engkau meninggalkan setiap selesai sholat engkau membaca doa zikir wirid ini. Ya Allah, bantu tolong aku untuk senantiasa mudah berzikir, mudah lisan kita membaca kalimat-kalimat thayyibah. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika, menjadi hamba yang senantiasa pandai bersyukur, kemudian husni ibadat, memberikan ibadah terbaik maksimal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Lalu kemudian Mu'adz bin Jabal pun pernah bercerita menyampaikan pertanyaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang ditanyakan oleh Mu'adz bin Jabal ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Kata Mu'adz bin Jabal, "Ya Rasulullah, wahai baginda Rasul, akhbirni bi'amalin yudkhilunil jannah wa yuba'iduni 'anil nar." Wahai baginda Nabi, beritahu aku amalan, ajarkan kepadaku amalan perbuatan yang sekiranya dengan perbuatan itu akan memasukkan aku ke dalam surga dan menjauhkan aku dari neraka. Pertanyaannya to the point, puncaknya, intinya, karena kita pun semuanya berharap masuk surga dan selamat dari api neraka. Dari semua ibadah yang kita kerjakan, kesabaran kita meninggalkan dosa dan maksiat, takut kita kepada Allah, puncaknya, tujuannya, targetnya adalah mendapatkan surga dan selamat dari api neraka. Begitu juga hadirnya kita di subuh hari ini, berkumpul kita di rumah Allah, beriktikaf kita selepas sholat subuh, mau kita meluangkan waktu duduk di majelis ilmu, di antara tujuannya mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mendengar pertanyaan ini, Nabi mengatakan, laqad sa'alta an 'azimin. Wahai Mu'adz, engkau telah bertanya perkara yang besar, perkara yang hebat, perkara yang berat, perkara yang dahsyat. Wa innahu la yasirun liman yassarahu Allah. Tapi walaupun berat, walaupun hebat, dahsyat, tapi hal ini akan mudah dilakukan bagi yang diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu. Artinya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang memudahkan kita masuk surga ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang menyelamatkan kita dari neraka juga adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua ada pada keputusannya Allah, ketetapannya, ketentuannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tugas kita hanya beribadah. Maka mungkin kita pernah mendengar kisah, ada seorang hamba Allah yang soleh, lalu kemudian Allah ingin menguji sang hamba ini. Diutusnya malaikat datang kepada hamba yang soleh ini, menyampaikan kabar bahwa Allah menetapkan dia ini sebagai penghuni neraka. Padahal dia taat, dia soleh, rajin beribadah. Apa kata sang hamba yang taat, yang soleh ini? Dia menjawab mengatakan, tugasku hanya beribadah. Masuk surga atau neraka itu menjadi urusannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya dia tidak peduli apapun yang terjadi, yang jelas dia menunaikan kewajiban dia sebagai Abdullah, hambanya Allah, lalu menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita kalau didatangi seperti itu, pergi kita ke tuan guru, tuan syekh, lalu tuan syekh mengatakan, engkau ini nampaknya akan menjadi satu di antara penghuni neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, mungkin kita tak mau lagi sholat, ya. Mungkin kita tak mau lagi beribadah. Kenapa hamba Allah ini memberikan jawaban yang demikian? Karena keikhlasannya dalam ibadah. Karena mengetahui hakikat dari penciptaan dia, ya hanya beribadah saja. Takdir itu ketentuannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang memudahkan kita beribadah ini adalah Allah. Membangunkan kita di tengah malam,
untuk menghadap Allah, tahajud, membaca Al-Quran, zikir. Itu Allah yang menggerakkan hati kita. Allah yang memudahkan jalan kita. Lalu kemudian Rasulullah pun mulai menjawab pertanyaan Mu'adz bin Jabal. Apa kiranya amalan yang bisa memasukkan ke dalam surga dan menyelamatkan dari neraka? Nah, nanti dijelaskan oleh ulama kita maknanya masuk surga di sini secara langsung. Karena juga ada lanjutan pertanyaannya adalah selamat dari neraka. Dan kita meyakini kita semua umat Nabi Muhammad insya Allah masuk surga. Tapi itu tadi, apakah langsung masuk surga atau transit dulu di dalam neraka? Mudah-mudahan insya Allah kita semua jamaah GSSB ini kelak masuk surga bila hisab. Amin ya rabbal alamin. Lalu Rasulullah pun mulai menjawab mengatakan anta'budallaha wa la tusyrik bihi syai'an. Beribadah kepada Allah, jangan menyekutukan Allah. Kunci utama untuk masuk surga adalah iman. Harus ada keyakinan dalam diri kita, la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Sebanyak apapun kebaikan seseorang, mungkin ada di beberapa tempat pernah ada jemaah yang bertanya, Ustaz, di tempat kami ada non-muslim, setiap hari raya Idul Adha dia mengirim satu sapi. Kalau bahasa kita ikut berkurban dia. Nah, itu bagaimana kiranya Ustaz? Ya nggak apa-apa, dia mau ngasih, ya kita ambil, kita terima. Tapi tentu tidak dihitung dia berkurban. Tidak dapat dia pahala. Karena dia tidak beramal karena beriman kepada Allah SWT. Tapi ada keistimewaan bagi orang-orang yang tidak beriman ini. Kemudian mereka beriman. Ketika mereka beriman atau bahasa kita masuk Islam, menjadi mu'allaf istilah kita, maka pada saat itulah dia sama seperti orang bayi yang baru lahir dari rahim ibu. Artinya yang semua sebelum-sebelumnya itu apa istilah kita, pemutihan, ya, dosanya, maksiatnya dihapuskan, maka dia seperti dari awal lagi. Kalau di SPBU mulai dari nol. Ini sedang heboh di Pekanbaru, antrian di SPBU panjang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kebaikan kepada negeri kita ini. Amin ya rabbal alamin. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, la ilaha illallah miftahul jannah. Maka dikatakan la ilaha illallah itu kuncinya surga. Begitu juga sebaliknya. Sebanyak apapun dosa dan maksiat seseorang, selagi ada iman di dalam hatinya, kelak ujung-ujungnya pasti masuk surga. Allah perintahkan kepada malaikatnya, wahai malaikatku, keluarkan siapapun yang ada di dalam neraka, yang ada iman di dalam hatinya, wa in kana mithqala habbatin, walaupun sebesar biji, sekecil biji zarrah, tapi ada iman itu di dalam hatinya, maka kelak akan Allah masukkan ke dalam surga. Maka mudah-mudahan kita bisa menjaga iman kita ini, di mana Nabi pernah memperingatkan bahwa akan ada satu masa nanti, di pagi harinya orang itu beriman, di sore harinya sudah menjadi kafir, tidak lagi beriman. Maka bagaimana menjaga iman kita ini? Kunci utamanya dengan ibadah. Semakin rajin kita beribadah, semakin baik iman kita kepada Allah. Lalu kemudian Rasulullah melanjutkan mengatakan, tuqimus shalah, wa tu'tiyaz zakah, wa tasuma ramadan, wa tahujjal bait. Mendirikan salat, membayar zakat, berpuasa, kemudian berhaji. Intinya secara umum
untuk langsung masuk surga, tidak merasakan penderitaan di dalam neraka adalah menjalankan rukun Islam yang lima, atau menunaikan yang wajib. Insya Allah selamat. Itulah kemudian kata Imam Al-Ghazali, wa'lam anna awamirullahi faraidun wa nawafil. Ketahuilah bahwa sesungguhnya perintah Allah ada yang fardu, ada yang sunnah. Perintah Allah ada yang harus dikerjakan, ada yang hanya berupa anjuran saja. Wal faraid huwa ra'su malil 'abdi. Yang fardu, yang wajib, yang rukun ini ibaratnya modal utama bagi kita. Kalau modal ini dijaga, salat, puasa, zakat, berangkat haji bagi yang mampu, maka insya Allah dia akan selamat. Lalu yang sunnah-sunnah ini diibaratkan sebagai keuntungan. Karena mampu menjaga modal, dapatlah untung. Kalau modal tak dapat dijaga, jadinya buntung. Salat saja tidak dikerjakan, bagaimana mau langsung masuk surga? Masuk bulan suci Ramadan, tidak puasa, bagaimana mau langsung masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa biha tahsulud darajat. Dan dengan yang sunnah-sunnah inilah membedakan derajat-derajat kita di dalam surga Allah. Tidak sama orang yang berzikir hanya selepas sholat saja dengan yang kemana-mana selalu berzikir. Tidak sama yang mengaji membaca Al-Quran di bulan Ramadan saja dengan yang mengaji sepanjang tahun. Nah, ini pokoknya Bapak Ibu yang dirahmati. Untuk langsung masuk surga, selamat dari neraka, maka jagalah rukun Islam yang lima: syahadat, salat, puasa, zakat, dan haji. Lalu kemudian tidak sampai di situ saja, Nabi melanjutkan mengatakan, ala adulluka ala abwabil khair. Wahai Mu'adz, maukah engkau aku beritahu pintu-pintu kebaikan? Apa pintu-pintu kebaikan? 3 di antara yang disebutkan oleh Nabi dalam riwayat ini. Pertama kata Nabi, as-sawmu junnatun. Puasa itu adalah tameng perisai. Tameng perisai dari apa? Dari api neraka. Dari hawa nafsu dan syahwat. Maka nanti kaitannya lambung dengan akhirat itu ada hubungan erat. Mengosongkan lambung kita, perut kita dari makanan, di antara cara yang paling ampuh untuk mengendalikan hawa nafsu dan syahwat. Atwalukum ju'an wa tafakkuran. Kata Nabi, afdalukum indallahi atwalukum ju'an wa tafakkuran. Orang yang mulia di sisi Allah di antara kalian ini, kata Nabi, orang yang panjang rasa lapar, lama merasakan laparnya, banyak puasanya, dan juga lama panjang renungannya, tafakkurnya. Bukan menghayal ya, tapi merenungkan ciptaan Allah, bagaimana hebatnya gunung, pergi kita ke laut, bagaimana melihat luar biasanya ciptaan Allah, maka kita pun innalillah. Maka kita pun semakin mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Walhamdulillah. Nah, ini Allah menyuruh kita untuk berzikir karena kita membahas tentang tafakkur, merenungkan apapun yang terjadi. Nah, ini isyarat dari Allah langsung menampakkan kepada kita ini. InsyaAllah mudah-mudahan kita menjadi hambanya yang senantiasa berzikir mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, di bulan Ramadan kemarin kita melihat bagaimana mayoritas umat Islam meningkat ibadah.
bertambah keimanannya. Apa yang menjadi sebab utamanya? Karena berpuasanya di siang. Maka jarang kita jumpai orang yang tidak puasa di siang hari tanpa ada uzur, sebab yang membolehkan dia berbuka, tapi malamnya tiba-tiba kita jumpai datang tarawih. Jarang ya, Bu. Atau dia tidak puasa tapi kita lihat rajin baca Qur'annya. Enggak juga. Atau dia tidak puasa tetapi rajin juga menambah ibadah-ibadah infak dan sedekah jarah. Karena di antara yang mendorong kita untuk beribadah, memudahkan kita beribadah, di antara pintunya adalah dengan berpuasa. Maka puasa ini di antara ibadah yang baik pula, di antara ibadah-ibadah yang, bayangkan selesai kita Ramadan berpuasa sebulan penuh, masuk kita kemarin di bulan Syawal, ada namanya puasa Syawal 6 hari. Kalau bahasa kita kan ya istirahat dulu lah Ustaz. Kan baru kita puasa ini sebulan penuh. Bulan Syawal ini biarlah kita berlebaran, makan-makan aja terus kita. Tapi tidak, syariat mengingatkan kita, menuntut kita, meminta kita untuk puasa 6 hari di bulan Syawal. Selesai bulan Syawal, sekarang kita berada di bulan Dzulqa'dah. Dzulqa'dah ini bulan haram. Jadi kalau kita umpamakan sekarang ini kita berada fi musimin min mawasimit ta'ah. Kita sedang berada di bulan ketaatan. Musim ketaatan. Bukan durian saja ada musimnya, tapi ketaatan ini juga ada musimnya. Kenapa? Karena kita berada di 3 bulan haram berturut-turut. Sekarang Dzulqa'dah, selanjutnya Dzulhijjah, kemudian Muharram. 1 bulan terpisah nanti bulan Rajab. Bulan Dzulqa'dah dianjurkan kita memperbanyak ibadah. Fala tuzlimu fihinna anfusakum. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah, jangan kalian zalimi diri kalian ketika berada di bulan-bulan haram. Perbanyak ibadah. Nah, di antara ibadah yang dianjurkan perbanyak juga puasa sunnah. Masuk kita nanti di bulan Dzulhijjah. Ada apa di bulan Dzulhijjah? Ada puasa Arafah. Puasa tanggal 9 Dzulhijjah. Kita tidak berangkat haji agar kita juga mendapatkan fadilah keutamaan orang-orang yang sedang berwukuf di padang Arafah. Jamaah haji di tanggal 9 Dzulhijjah itu kita disunnahkan berpuasa. Esoknya kita lebaran, hari raya Idul Adha, hari ini kita puasa. Biar besoknya Ustaz banyak makan daging. Nah, karena Idul Adha menyembelih hewan kurban. Mudah-mudahan kita juga diberi kelapangan rezeki, kita bisa ikut berkurban tahun ini. Nah, ini sudah penuh saja papan peserta kurban di masjid kita. Padahal masih ada beberapa, masih ada sebulan, tak sampai sebulan lagi ya, karena ini sudah pertengahan. Di Pekanbaru masih minim. Beberapa masjid kami pergi masih kadang baru 4 kelompok. Nah, ini sudah penuh 8. Kayaknya masih ada menyusul bisa sampai 10 ya. Nah, selesai di bulan Dzulhijjah, masuk kita bulan Muharram. Ada apa di bulan Muharram? Ada puasa Asyura. Jadi nanti pada kesimpulannya kita dianjurkan minimal berpuasa 3 hari dalam 1 bulan. Siapa yang berpuasa 3 hari dalam 1 bulan, faqad adda haqqas shiyam. Dia telah memberikan haknya puasa. Maka Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Al-Arba'in fi Usuluddin menjelaskan secara rinci terkait di antara sifat tercela yang mesti dihindari
oleh seorang muslim adalah berlebihan dalam makanan dan minum. Lalu beliau menjelaskan apa saja manfaat faedah kita berpuasa atau menahan diri atau mengosongkan lambung perut kita ini. Di antaranya safa'ul qalbi wa nafadul basirah, membuat hati kita menjadi bersih dan menajamkan pandangan mata batin kita. Raqatul qalbi, berlapar-lapar itu membuat hati kita menjadi lembut. Kemudian khiffatul badani litahajjud wal ibadah, meringankan badan kita ini untuk bangun tahajud, untuk kemudian melaksanakan ibadah di malam hari, dan berbagai manfaat yang lain. Maka puasa, shaum junnah disebutkan oleh Nabi. Yang berpuasa sehari di jalan Allah, Allah jauhkan 70 tahun perjalanan dari neraka. Itu sehari. Berarti kalau 2, 3 semakin banyak, semakin jauh insya Allah kita dari neraka. Yang kedua kata Nabi, was-shadaqatu tudfi'ul khati'ah kama tudfi'ul ma'u an-nar. Sedekah menghilangkan, menghapuskan dosa sebagaimana air memadamkan api. Maka sedekah ini juga ibadah yang luar biasa. Satu di antara ibadah yang langsung disebutkan dalam Al-Quran, balasannya 700 kali lipat. Itu balasan minimal. Allah melipat gandakan pahala kepada siapa yang Allah kehendaki. Maka termasuk di antara yang disesali oleh manusia ketika sudah berada di kehidupan akhirat nantinya, memohon kepada Allah dikembalikan ke dunia. Untuk apa? Bersedekah di antaranya. La saddaqa wa akum minas salihin. Kembalikan aku ke dunia Allah, aku akan bersedekah dan menjadi hambamu yang saleh. Nah, kalau kita umpamakan, kita naik pesawat, kalau kita bawa bagasi, itu kita lama nanti baru keluar dari bandara. Kenapa? Karena harus nunggu dulu bagasi kita ini sampai keluar. Tapi kalau kita cuma bawa tentengan saja, ya sudah masuk bandara, bisa langsung keluar. Tidak lama tertahan di bandara. Nah, barang-barang kita itu diumpamakan seperti harta kita, yang nanti kita akan dihisab di akhirat. Termasuk yang lama dihisabnya nanti adalah orang yang ketika meninggal banyak meninggalkan harta. Nah, bagaimana biar tidak lama menunggu di bandaranya atau dihisabnya? Kita kirimlah barang kita ini terlebih dahulu, dikargokan. Ibaratnya harta kita itu kita sudah kirim di akhirat terlebih. Dengan apa? Dengan berwakaf, dengan berinfak, dengan bersedekah. Maka itulah harta kita yang sesungguhnya. Sehingga ketika kita meninggal, tidak banyak yang kita sisakan, yang kemudian nanti pun ringan pertanggungjawabannya di akhirat. Nah, tentu urusan sedekah ini sudah sering kita mendengar, karena memang di antara amalan yang luar biasa. Maka sering diulang-ulang untuk mendorong kita, memotivasi kita banyak-banyak bersedekah. Tapi nanti dijabarkan lebih luas lagi bahwa sedekah itu tidak selalunya dengan harta. Karena orang-orang miskin datang mengadu kepada Nabi, ya Rasulullah, wahai baginda Nabi, zahaba ahlud dusuri bil ujur. Orang-orang kaya ya Rasulullah banyak sekali mendapatkan pahala. Mereka berhaji, mereka berumrah. Kalau mereka sakit, tidak bisa banyak beribadah, mereka mengirimkan hartanya kepada fakir miskin, tetap mendapatkan pahala. Kami ini bisa apa ya Rasulullah? Dan nanti banyak dari kalangan sahabat yang memang mereka minal fuqara, bajunya yang melekat di badan, yang bahkan berhari-hari dipakai sudah agak lain baunya, tetapi mereka mulia di sisi Allah Subhanahu wa
wa ta'ala. Nah, maka ini juga pintu kebaikan disebutkan oleh Nabi adalah bersedekah. Nabi ditanya, sedekah apa yang paling baik? Maka Nabi menjawab, diantaranya sedekah dengan air. Ya. Kata Nabi, siapa yang memberi saudaranya air minum di saat banyaknya air, maka seolah-olah pahalanya itu seperti memerdekakan budak. Siapa yang memberi minum saudaranya di saat susah mendapatkan air atau tidak ada air yang banyak, maka seolah-olah dia telah menghidupkan saudaranya tersebut atau memberi kehidupan kepada saudaranya tersebut. Jadi jangan meremehkan sedekah dengan air ini. Maka mendengar ini banyak. Kemudian nanti ya jamaah kita, masyarakat kita rajin bersedekah dengan air. Di Mesir dulu, waktu tahun 2005 kami pertama kali sampai di Mesir. Itu di pinggir-pinggir jalan itu banyak diletakkan kendi, bahasa kita ya, tempat air dari tanah. Apalagi di musim panas. Musim panas di Mesir itu Bapak Ibu suhunya panasnya sampai 45 derajat. Bagaimana panas itu? Musim panas itu biasa kita nih orang Indonesia tidak terbiasa, maka bibir pecah-pecah, mimisan, ya, kulit menjadi lebih gelap. Jadi kalau kami mahasiswa di sana, musim panas kalau jumpa kawan, kawan kurus, kulitnya hitam. Nah, kebalikannya nanti masuk musim dingin, kulitnya agak cerah, badannya agak lebih berisi. Karena musim panas ini minum-minum aja akhirnya jadi perut kenyang, kurang makannya. Sebaliknya musim dingin senang makan, perut kosong aja perasaan. Nah, maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, banyak kendi-kendi diletak di tepi jalan. Karena kalau letak di air dalam kendi ini, dalam tanah liat itu, didiamkan beberapa saat, dia lebih dingin rasanya daripada air. Karena nggak ada kulkas di zaman dulu ya. Kemudian seiring berjalannya waktu, semakin bertambah teknologi kecanggihan, akhirnya berubah. Sekarang diletak ada semacam, kalau bahasa kita, dispenser besar. Nah, itu di tepi-tepi jalan. Waqfun lillahi ta'ala, ini wakaf di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang meletak di tepi jalan, mudah orang minum. Karena mengetahui fadilah keutamaan bersedekah dengan air minum. Artinya dengan air itu saja nilainya luar biasa, apalagi lebih daripada itu. Kemudian Nabi mengatakan di antara kunci pintu-pintu kebaikan juga sholatul rajuli fi jawfil lail. Salat manusia hamba Allah di tengah malam. Lalu Allah membaca ayat dalam surah As-Sajdah, apa yang dibaca imam setelah bangkit dari sujud tilawah itu, ayatnya tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Sebaginda Nabi, orang-orang yang luar biasa ini, tatajafa junubuhum, jauh lambung mereka dari tempat tidur. Artinya di malam hari itu tidak semuanya diisi dengan tidur, tapi ada waktu dia pakai bangun menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala tadarruan, menghinakan, merendahkan dirinya, khaufan, dengan penuh rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa tamak akan ampunan Allah, tamak akan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tentu salat malam ini juga sudah sering juga diulang-ulang, dikaji oleh guru kita, masyayikh kita. Kenapa juga sering diulang-ulang? Karena fadilahnya luar biasa.
bahkan termasuk warisan di antara warisan para nabi-nabi terdahulu. Selain daripada at-tib atau at-tayyub, maka minyak wangi atau wangi-wangian, ya di antaranya adalah qiyamul lail, salat malam ini. Apalagi di sepertiga malam yang terakhirnya. Ini luar biasa. Kalau diamalkan 3 hal ini, ya tidak mampu 3-nya, 1 diambil dari yang 3 ini, istiqomah kita. Entah puasa sunnahnya, Senin Kamisnya mungkin, atau ayyamul bidnya, insya Allah pasti ada hal yang berbeda dari orang tersebut. Tidak sama dengan manusia kebanyakannya. Ada yang spesial yang Allah tanamkan pada sang hamba tersebut. Tidak sampai di sini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kemudian Nabi mengatakan, tahukah engkau induk dari segala perkara dan apa tiangnya kemudian puncaknya? Maka Nabi mengatakan, induk dari segala perkara ini adalah Islam. Tiangnya adalah sholat. Puncaknya adalah jihad. Jadi jihad ini tidak dihapuskan, artinya syariatnya terus ada. Tidak menutup kemungkinan suatu saat nanti kita ada panggilan jihad. Apalagi keadaan sekarang ini, Allah seperti apa kondisi politik global ini, ya. Iran dengan Israel sampai hari ini juga masih belum ada ujungnya, maka yang tahu kita. Mulai pula Israel menyerang Lebanon. Nah, ini memang Israel ini sok bagak dia, merasa hebat, ya, merasa kuat. Nah, tapi memang begitulah ceritanya, kisahnya, bagaimana orang-orang Yahudi ini kerjanya hanya membuat kerusakan di muka bumi. Di ujung hadis itu kemudian Nabi mengatakan, maukah engkau aku beritahu kunci dari segala kebaikan ini? Artinya bagaimana agar engkau bisa melakukan kebaikan-kebaikan ini? Maka Rasulullah memegang lisan beliau mengatakan, kuffa anka hada, jagalah olehmu lidah lisan. Maka mampu menjaga lisan, insya Allah mudah kita untuk melakukan ibadah yang lain. Atau dengan ibadah-ibadah yang lain, puncaknya nanti ujungnya adalah bagaimana kita mampu menjaga lisan. Karena yang banyak menyeret manusia kelak di akhirat, kata baginda Nabi, ketika ditanya apa yang banyak memasukkan manusia ke dalam neraka, Nabi menjawab, al-famu wal farj, mulut, lisan, dan kemaluan. Ini apa yang lagi viral berita sekarang. Ada seorang oknum yang melontarkan kata-kata yang tidak pantas kepada seorang tokoh masyarakat. Nampak beritanya, Pak? Apalagi sampai ke Rohul ini, ke tokoh kita yang dari Rohul ini. Mudah-mudahan tidak tersulut emosinya. Karena kalau melihat, wah, sudah macam-macam komentarnya nampak. Mana orang untuk bawa dia bagak kali ini dan lain sebagainya. Nah, kita menghadapinya dengan kepala dingin. Dia kalau misalnya ingin diproses hukumnya, dia sudah ada yang mulai ingin menempuh jalur hukum karena dia tidak menjaga lisan. Dia bahkan berbicara dengan orang yang lebih tua daripada dia. Tapi kata-katanya kata-kata yang kotor. Maka menjaga lisan ini adalah kunci dari ibadah-ibadah yang disebutkan tadi. Mulai dari yang wajib, yang sunnah-sunnahnya tadi, pintu-pintu kebaikannya tadi, maka puncaknya, ujungnya adalah bagaimana mampu menjaga lisan. Maka inilah yang dijaga oleh
salafus saleh, baik dari kalangan sahabat tabi'in wa tabi'ut tabi'in. Bahkan mendengar ini, Mu'adz bin Jabal mengatakan, "Ya Rasulullah, apakah kita akan diminta pertanggungjawaban dari apa yang terucap oleh lisan kita?" Kan nampaknya remeh ini ucapan, karena kita berbicara. Kata Nabi, "Wahai Mu'adz, hati-hati. Sungguh seseorang nanti ada yang dimasukkan, diseret ke dalam neraka karena sebab dosa yang dilakukan oleh lisan." Nabi mengatakan, "La yazalu Jibril yusini 'anil dzikr." Jibril sering datang kepadaku, dan di antara yang sering diulang-ulang nasihat Jibril adalah terkait zikir. Sampai aku mengira, kata Nabi, tidak boleh berbicara keluar dari lisan kita ini kecuali lafaz zikir, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka salafus saleh mereka sangat menjaga lisan. Ada yang kemudian ketika melewati suatu bangunan, dikisahkan dalam kitab Al-Jawahir Al-Lu'lu'iyah Syarhun ala Al-Arba'in An-Nawawiyah, melewati satu bangunan, kemudian dia mengomentarinya, ini sejak kapan dibangun bangunannya, atau kok bisa seperti ini bentuk bangunannya. Lalu dia sadar, apa untungnya saya berucap kata-kata ini, tak ada manfaat, tak ada guna. Dia hukum lisannya berpuasa selama setahun pun. Saking dia ini bagaimana takutnya karena tidak pandai menjaga lisan, mengeluarkan kata-kata yang tidak. Itu kata-kata yang dia biasa saja, apalagi sampai melontarkan ucapan yang tidak baik, yang gibahnya, ya fitnahnya, ya adu domba. Maka mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mampu untuk menjaga lisannya. Nah, ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kunci untuk mendapatkan surga Allah, kemudian pintu-pintu kebaikan yang pada ujungnya nanti bagaimana kita mampu menjaga lisan kita. Wallahu a'lam bishawab. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari kami sendiri. Di ujung majelis barangkali ada pertanyaan dari Bapak Ibu semua yang hadir pada subuh hari ini, kami persilahkan. Baik yang berkaitan dengan tema kita atau hal yang barangkali ada pertanyaan. Ya, silakan. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.